Kenapa kita mau membeli cabai 15.000 padahal harga cabai pasarannya misalkan 10.000? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya buat koleksi cabai, buat butuh cabai karena kita pengen sambal, atau merasa saya beli 15.000 karena besok akan naik 20.000. Alasan kalian apa? Hanya di situ. Nah, jika kalian beli besok ternyata harga 20.000, berarti kalian untung. Atau sekarang beli 15.000 untuk dimakan, saya merasa pedas, menikmati lezatnya cabai, maka itulah keuntungan Anda. Kalau Anda beli untuk sekedar dikoleksi, ditaruh, dipajang sebagai cabai paling mahal sedunia, harganya 15.000, terserah Anda, itulah keuntungan Anda walaupun harga kemudian runtuh menjadi 1.000 sekalipun. Oke? Seperti itu. Jadi itu hanya murni perdagangan, itu hanya murni matematika. Halo, ketemu lagi dengan Viewer Traderpreneur. Video sebelumnya kita membahas tentang sebuah pertanyaan, apakah trading forex, saham, kripto dan itu adalah bagian dari judi. Nah, mungkin kalian sendiri yang memutuskan ya, karena saya sudah jelaskan, saya sudah terangkan seperti apa perdagangannya. Kalian silahkan tentukan sendiri. Nah, sekarang masih ada kaitannya, jadi ada juga yang bertanya untuk market derivatif atau market turunannya. Kalau saham kan memang sebuah aset perusahaan yang mana dijual, kemudian konsepnya kita beli murah, dijual lebih mahal. Kalau beli mahal, dijual lebih mahal lagi. Itu adalah konsep dari spot market atau pasar biasa seperti pasar konvensional. Artinya kalau memang harga pasarnya 5.000 ya kita jual 5.500. Kalau sedang turun ya kalau kita jual kita rugi. Seperti itu harga pasar. Sekarang ada namanya pasar derivatif seperti dalam forex. Ada pasar derivatif seperti Euro USD, BTC USD. Ya tadi BTC USD, ini kripto ya, ada BTC USD, kemudian ada forexnya di sini ya, seperti ini, ada GBP USD dan lain-lain. Itu ada marketnya yang kita bisa beli sell, kita bisa beli buy. Artinya kita bisa beli untuk turun, kita bisa beli untuk naik. Berbeda dengan saham dan juga kripto yang spot, dimana begitu kita buy ya sudah, kita nunggu naik baru kita jual, seperti itu. Nah, kalau derivatif seperti market turunan, ada turunannya, ini bisa kita beli turun, kita bisa beli naik gitu ya. Kalau kita beli sell, klik sell, berarti kalau naik ya kita rugi, nggak untung gitu ya, artinya turun. Kalau kita beli buy, beli naik, padahal dia turun, pada akhirnya kita akan rugi di situ. Nah, pertanyaan sekarang, keuntungan kita itu dari mana? Duit yang kita terima itu duit siapa? Ada yang bilang itu market, ada yang bilang itu bandar, ada yang bilang itu duit dari yang kalah, seperti itu kan, seperti itu ya. Karena memang kalau kita bandingkan dengan konvensional, katanya contoh kita modal $100 di sini, kalau dia naik beberapa pip saja, kalau kita salah bahkan $100 akan segera habis. Atau misalkan kita modal $100 kemudian untung, naik sedikit aja kita untungnya sudah bisa $30, $50 dan selanjutnya. Tapi kalau kita beli $100 dibawa ke money changer, katanya sama-sama $100, tapi kalau kenaikan sedikit kita kok dapatnya sedikit. Kalau 15.000 naik jadi 16.000, kita dapat 1.000 per $1. Tapi kalau di derivatif, di forex ini, begitu kita pasang 100,
naik sedikit aja kita bisa dapat 300 dolaran seperti itu. Nah, itu yang jadi pertanyaan banyak orang, kenapa? Oke. Banyak orang bilang itu zero sum game atau judi, tapi nanti kita akan coba jelaskan seperti apa sih perdagangan dari eh, derivatif ini, yang mana kita bisa beli turunnya, kita bisa beli naiknya, supaya nanti kalian paham gitu ya. Setelah kalian paham, nanti tinggal tentukan sendiri itu zero sum game atau market. Market itu ya seperti tadi ya, kita beli punya 100 dolar pada saat harga kita beli 14.000, sekarang udah 16.000, kita jual ke exchange, ya kita dapat 2.000 per 1 dolarnya, seperti itu. Apakah seperti itu atau berbeda gitu ya? Oke, di dalam perdagangan forex, forex itu adalah masuk derivatif. Jadi uang 100 dolar kita seolah-olah nilainya itu akan berbeda dengan 100 dolar misalkan kita punya real fisik, seolah-olah seperti itu. Nah, kenapa seolah-olah? Kok ya kenyataannya kalau kita beli dolar hari sekarang ini tik 100 dolar, kemudian naik 1 pip, 10 pip, itu nilainya sudah tinggi sekali gitu. Jadi masang 100 dolar, naik sedikit kita bisa dapat 10 dolar, dapat 20 dolar, 30 dolar gitu. Itu kan hampir 500.000. Tapi kalau kita beli di exchange kan sedikit. Nah, kan kenapa? Bagaimana? Apakah saya dapat duit 300.000 itu dari yang kalah gitu ya? Nanti kita coba iniin, atau market, atau murni market sama persis seperti kalau kita membeli atau kita menjual uang dolar atau euro ataupun di bank, kemudian kalau naik kita jual, apa seperti itu atau tidak? Oke, di dalam perdagangan derivatif ini, dalam forex itu pasti berpasangan guys, ada euro USD, euro terhadap USD. Jika kita beli, kita ambil buy ke atas, berarti kita sedang beli euro terhadap dolar. Kalau kalau euronya naik, dolarnya turun, ya kita dapat profit. Sebaliknya, kalau turun ya kita rugi. Nah, jika kita tekan sell, yang kita beli bukan euronya, tapi USD-nya. Kita beli USD-nya, artinya mengharapkan euro ini turun, seperti itu kan. Oh, euronya kita beli turun, kita beli USD-nya lah, seperti itu. Kalau naik ya kita rugi, kalau euronya turun ya kita akan profit. Itu yang pasti, semuanya seperti itu. Ini semuanya ini mata uang forex-nya, ini mata uangnya semuanya sama, semua berpasangan, baik USD yen Jepang, kemudian ada Australian dollar terhadap USD, kemudian ada euro, pound sterling, dan lain-lain, ada banyak seperti sini ya. Nah, kemudian kripto juga ada pasangannya, tapi dia pasangannya terhadap USD seperti ini. Bitcoin, ETH, Ethereum, Litecoin, XRP, kemudian BNB, Soluna, ada Cardano dan lain-lain terhadap USD. Jadi patokannya adalah ETH. Kalau kita beli buy, kita membeli Bitcoinnya. Kalau kita sell, kita beli USD-nya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah level kontrak. Di perdagangan forex ini tidak bisa beli sedikit, ada minimum pembelian. Contoh euro USD ini, nih besar kontrak adalah 100.000, artinya harga pasar tadi dikalikan dengan 100.000 US dollar, itu besar kontrak. Memang kita tidak boleh beli kurang dari 100.000 US dollar, tidak boleh, karena memang itu satu lotnya tinggal dikalikan besaran kontrak. Sama seperti saham itu satu lot adalah 100 lembar. Saham BCA harganya itu, sebentar, belum buka ya. Oke, belum buka, tapi ini masih ada listnya ya. Ini saham HM Sampurna
Ini contoh, itu kan ada kontraknya, artinya gini. Setiap jual dan beli ada minimum kuantiti. Kayak HM Sampurna kan harga Rp900, BCA itu 8.800, kemudian Unilever 4.500, Bank BNI 1.900 ini. Nah, bisakah kita datang ke bursa efek kemudian membeli karena kita bawa duit cuman 10.000, bisakah kita membelinya? Nggak bisa, karena harga satu lot adalah 100 lembar saham, jadi sekitar 930.000 kalau kita mau membeli sahamnya BNI minimum seperti itu. Jadi kita tidak bisa. Sama pada saat kita beli BCA, harga minimum 8.850.000 untuk membeli saham BCA. Jadi minimum pembelian adalah satu lot. Nah, untuk ini juga sama, minimum tidak satu lot, tetapi minimum akan dijual sesuai dengan perkalian. Misalkan karena kontrak di sini adalah 100.000, jadi dikalikan 100.000. Harga pasar dikalikan 100.000, itu minimum yang bisa kita beli, gitu ya. Nah, pasar derivatif adalah menjembatani kita yang punya duit 100.000 US dollar atau dengan yang tidak. Kalau yang punya uang 100.000 US dollar, kalian bisa beli satu lot, ya sudah, sama seperti beli saham BCA tadi. Kalau kita membelinya punya duit 1 juta, ya kita bisa membeli saham BCA minimum adalah satu lot di sini. Beli 2 lot nggak bisa. Jadi walaupun duit 1 juta, uang kita hanya akan dipotong sebesar ini. Terus yang saya punya 500.000 nggak bisa, saya punya 100.000 nggak bisa. Lah supaya bisa bagaimana? Makanya digunakanlah leverage atau peminjam atau derivatif atau apa istilahnya. Ini adalah penjualan turunan. Nah, siapa yang meminjamkan, siapa yang ini, kalian bisa juga. Kalau kalian punya duit, kalian tinggal siapkan aja duit sekian triliun T untuk ngurus pinjaman seperti ini. Minjamin orang, jaminannya kita pegang. Karena kita beli sahamnya kita nggak bawa pulang. Kita beli foreknya kita bawa pulang. Kita meminjamkan, kita yang megang aksesnya, kita megangnya. Jadi kalau dia untung yang monggo, toh mereka sedang jual beli sama yang lain. Kalau rugi yang penting duit saya tidak hilang, seperti itu. Nah, broker itu tidak punya kepentingan apapun. Buat apa? Anda mau rugi, Anda mau untung, Anda mau untung 1.000, untung 1 juta, untung 2 juta, 5 juta, broker tidak ada kepentingan. Bagi broker, semakin kalian jual beli semakin banyak, maka kalian untung. Dari mana? Dari sini, spread. Pertama kali beli, mau Anda rugi, mau Anda untung, mau Anda apa, broker sudah memotong 18 pip. Nah, per lot di kisaran 7 sampai 10 dolar per lot. Setiap kita beli klik satu lot, mau kita beli sell, beli naik, beli turun, mau rugi mau apa, pokoknya broker sudah memotong duit Anda sebesar nilai-nilai ini. Tergantung spread, namanya spread. Ini makin besar spreadnya, tentu makin besar potongannya, seperti itu. Oke, broker hanya dari sini, tentu saja dari sini. Bandar untung dari mana? Yang punya duit. Bisa saja saya bagi hasil dengan kalau saya punya exchange, saya tawarkan ke teman, sudah, sini duitmu untuk jadikan pinjaman, toh tidak akan pernah rugi, tidak akan ada orang yang lari, tidak mau bayar utangnya dan lain-lain. Kalau kamu mau ngutangin di tempat umum, harus verifikasi, harus cek ini, cek itu. Belum lagi nanti kalau mereka lari, nggak mau bayar dan lain-lain. Di sini sudah dijamin
membayar karena sudah ada administrasi dari keuntungan. Memang dia tidak untung dari dia meminjamkan dengan bunga, tapi setiap transaksi, setiap kita beli, kita akan langsung dipotong sesuai nilai seperti di sini sebagai biaya administrasi untuk broker. Nah, ini nilai yang bisa ditawarkan kepada broker, termasuk misalkan biaya inap. Di sini bisa aja swabnya itu nanti misalkan hari ini belum saya jual, ini nanti besok, misalkan sampai besok, maka akan ada biaya swab di sini. Akan ada juga mungkin biaya pajak di sini. Ada juga mungkin nanti biaya komisi di sini. Jadi nanti di sini ada biaya-biaya lain yang diambil oleh broker, dan ini yang ditawarkan kepada bandar, kepada yang punya duit seperti itu. Atau pilihan lain adalah bandar mendapatkan keuntungan dari memainkan pasar di sini. Bandar kan punya duit, terserah dia mau menaikkan harga atau menurunkan harga itu gampang guys, tinggal dimainkan saja. Kalian lihat coba pelajaran bandarmologi, bagaimana bandar itu menggerakkan pasar dengan uangnya seperti itu. Itu ya guys konsepnya. Jadi kenapa ada bandar, kenapa ada broker. Broker itu hanya menyiapkan pasarnya, sementara bandar itu hanya menyiapkan uangnya saja. Nih duitnya lu urus deh, seperti itu. Itu namanya kerjasama seperti itu. Makanya ada namanya leverage. Dalam saham juga ada, misalkan kita ambil contoh di ini adalah GoTrade Indonesia. Ini konsepnya hanya spot market ya, tidak, tapi sama-sama turunan ini ya. Jadi harga misalkan Grab, harga contoh harga Google hari ini adalah 96 dolar. Itu ya 96 dolar. Tapi secara normal kita tidak boleh membeli seharga ini, normalnya ya. Normalnya tidak boleh segini. Normalnya adalah dikalikan 100 atau 9, berarti berapa? Ya 960 dolar ya, atau sekitar 10 juta ke atas kayaknya sih ya. Ini mesti gitu. Nah, tapi ada broker yang menyediakan seperti GoTrade Indonesia. Di sini kita bisa trade dengan cara membeli dengan nilai buy in dolar. Jadi kita bisa beli 10 dolar saja, kita sudah bisa. Artinya yang kita hanya punya 10 dolar atau 100 ribu, maka 9,9 jutanya dipinjamkan oleh brokernya gitu ya. Brokernya itu ya bisa duitnya broker itu, bisa juga bandar dan lain-lain lah seperti itu. Nah, kita hanya mereka hanya akan mendapatkan duit fee saja gitu. Apakah itu menarik? Ya menarik lah, orang banyak duit pada minjemin buat motor, minjemin buat pinjol, minjemin buat apa, toh duit mereka belum tentu kembali kan. Udah minjemin orang, harus membayar orang buat ngejar-ngejar, buat nagih-nagih, sampai ada yang gak mau bayar. Itu juga sebuah resiko kan, sama. Nah, tapi kalau di pasar ini itu sudah jelas-jelas guys, seperti konsepnya tadi kan. Kalau untung seperti ini kan, untung bandar rugi nggak? Ya nggak rugi, ngapain rugi gitu kan, bandar nggak rugi. Kalau untung seperti ini ya sudah, biarkan saja, atau tuh buat kalian yang trade gitu ya. Nah, duit ini duit siapa? Seperti bilang tadi, itu adalah duit para pembeli baru yang memang mau beli euro seperti itu. Makin banyak yang beli ya makin naik seperti itu. Karena siapa yang mau membeli seharga ini? Toh tadi harganya kok 10.000, kok tadi harganya segini loh. Ya itu tadi, sekarang harganya segini, tapi saya mau nggak mau harus beli karena saya butuh. Kebutuhan itu apa ya? Macam-macam, bisa kebutuhan memang untuk beli euro, atau memang karena saya beli di harga tinggi ini untuk saya jual lebih tinggi lagi kan, bisa seperti itu. Nah, itu sama seperti itu. Nah, kalau rugi, broker pun juga nggak rugi, nggak ada kepentingannya juga. Bandar ada kepentingan karena dia naruh duit pasti ada untung ya, untungnya dari
ini tadi ya, dari swab, dari pajak, dari komisi dan lain-lain. Tergantung di wilayah mana kita berada, kadang-kadang berbeda-beda satu tempat. Tapi yang pasti komisi akan diambil lewat sprit dan bisa akan dibagi dua. Dan biasanya bandar yang punya tim dia akan menggerakkan pasar untuk supaya dia pada saat dia juga ikut-ikutan beli di harga bawah, misalkan di sini dia beli, kemudian dia akan pom-pom. Bagaimana caranya ya dengan influencer, dengan apa-apa, terus saham dia naik atau forex dia naik. Begitu sudah sampai sini dia akan jual di sini. Begitu dijual, orang-orang akan ini kan harga turun gitu ya, harga turun orang masih beli terus gitu ya, karena harga turun. Kalau investor tuh kan seperti itu, kalau naik seperti ini ya orang nggak mau beli, kecuali orang yang butuh atau orang yang nggak tahu atau bagaimana. Biasanya dia hanya akan beli pada saat dia turun, kemudian dia beli karena dijualannya banyak, dijual dia turun. Tentu dijual itu kan harus ada yang beli gitu ya, kalau nggak ada yang beli ya percuma. Makanya bandar juga bisa rugi kalau sudah dipompa sampai naik gini, kemudian dijual kok tidak ada yang beli, maka ya bangkrut lah, seperti itu. Dia sudah mengeluarkan duit banyak, bandarnya dari sini dia udah nggerek ke atas sampai atas ini, begitu mau dijual kok nggak laku. Nah bandar ya rugi total seperti itu. Apakah bandar rugi? Ya ada ruginya, karena ini kan perdagangan. Sama kayak bandar cabai, udah beli 1 truk 1 ton 2 ton harga murah di pasar, begitu dibawa ke pasar induk ternyata nggak laku. Ya seperti itu. Ini adalah perdagangan dari derivatif, produk turunan, baik forex, saham maupun kripto, seperti itu. Oke, sekarang bagaimana perdagangan sih sebenarnya? Nah, kalau perdagangan kan pergerakannya cepat sekali, jadi nanti akan sulit saya menjelaskan kalau EURUSD. Saya akan mencoba analogi dengan seolah-olah saya membuat sendiri koinnya. Oke, pertama saya akan membuat sebuah mata uang sendiri deh. Daripada saya susah, saya akan membuat mata uang sendiri. Jadi misalkan saya mau membuat sebuah mata uang, namanya bolar saja deh. Sebentar, saya namain bolar. Saya punya stok 10 bolar saja deh. Saya akan buat, kita kecilkan karena biar mudah. Oke, uang ini saya akan iklankan ke seluruh dunia. Silahkan kalian beli mata uang bolar ini. Saya punya produk pesawat tempur, saya punya minyak bumi, saya punya teknologi, saya punya apapun. Kalian bisa membeli, tetapi dengan satu syarat, menggunakan uang bolar. Silahkan kalian beli mata uang saya, maka kalian akan bisa membeli produk saya. Oke, setelah ikan menyebar, saya bisa menguasai, maka pasti ada orang kan tertarik. Maka kita anggap tertarik. Gak usah banyak-banyak, cukup 5 orang saja. Atau 4 biar gampang. Ini ada orang A, B, C, D. Baik. Nah, 1 bolar saya hargai 10.000. Saya punya stok 5. Silahkan kalian beli bolar saya. Oke, biar mudah. Ternyata A bawa uang 10.000, B 10.000 juga. Yang C ternyata cuma punya 5.000. Oke ya, 1.000. Nah, yang A dan B, karena memang harga 1 bolarnya 10.000, ya sudah, saya beli, saya kasih 1 bolar, silahkan 1 bolar silahkan. Tapi kalau yang C dan D gak saya kasih dong, kan karena harga pasarnya 10.000. Nah, C dan D tentu ingin juga membeli karena dia pengen beli. Bagaimana caranya? Waduh, tolong bisa turun dong harganya, saya punya cuma 25.000. Masa saya nggak ini? Ya nggak bisa, memang harga pasarnya 10.000. Silahkan kalian pinjam ke siapa deh. Waduh, nggak bisa, soalnya sudah nyari kemana-mana nggak ada yang minjemin. Seperti itu. Baik,
karena harganya 10.000, maka saya akan carikan pemodal. Saya sebagai pemilik bolar, saya punya pasarnya, saya punya exchange-nya, saya akan mencari pemodal. Dia akan minjemin ke kalian berdua. Oke? Ada teman saya, dia adalah orang yang sangat kaya raya, duitnya banyak, pokoknya banyak duit lah. Itu saya bilang ke dia, saya punya produk namanya bolar. Harganya satu bolar 10.000. Saya punya stok 10. Udah laku 1, udah laku 2. Yang 2 lagi ada yang mau, tetapi hanya punya duit 5.000. Satu lagi punya duit 6.000. Bisa nggak kamu talangin? Oke, bisa. Oke, akhirnya Bandar membuat sebuah kontrak dengan para pembeli, terutama C dan D. Dia bilang seperti ini, baik, kamu punya 5.000, saya pinjemin kamu 5.000. Karena kamu punya 6.000, saya pinjamin kamu 4.000. Kalian masing-masing akan mendapatkan satu bolar. Tapi bolar kalian tidak boleh dicairkan, tidak boleh kalian bawa pulang, karena ini akan dijual secara online. Oke, kalian pegang. Itu satu syarat. Yang kedua, kalau untung, misalkan bolar naik menjadi 12.000, 13.000, 20.000, terserah. Itu adalah keuntungan kalian. Saya nggak ngambil. Tapi kalau nilai bolarnya turun mendekati sudah 4.000, saya akan telepon kamu, hey, ini bolar sudah turun mendekati 5.000, modal kamu udah mulai habis, silahkan ditambahkan atau saya jual paksa. Termasuk juga yang 6.000 tadi kan, ini sudah mendekati 6.000, sebentar lagi mendekati 4.000, duit saya harus pulang. Kalau kamu nggak mau top up, saya jual paksa. Namanya itu margin call kalau dalam pasar derivatif. Oke, seperti itu. Setuju? Setuju. Oke, siap. Ini udah setuju ya. Artinya yang ini beli 1:1. Ini 1:1. Karena apa? Karena ini dia punya modal harga bolar 1, harganya 10.000. 10.000, maka 1:1. Dia tidak pakai pinjaman, berbeda dengan ini dan ini. Oke, karena kalian duitnya sedikit, harganya kan 10.000. Boleh kok kalian beli tidak punya duit 10.000. Saya siapkan kontrak, saya siapkan pinjaman. Itulah namanya leverage. Oke, dalam forex itu ada leverage mulai 1:10, pinjamannya 10 kali modal kita. Ada juga sampai banding 100, 1:500, bahkan ada yang 1:2000. Jadi semakin kecil uang kita bisa dikasih pinjaman, dikalikan 2.000 dari modal, seperti itu. Itu adalah kontrak yang disediakan oleh exchange. Exchange ini ada yang langsung menjadi market maker atau yang punya duit, ada juga yang orang lain. Artinya exchange itu kan fungsinya hanya untuk menjadi jembatan untuk menjual dan membeli saja. Sementara market maker untuk melakukan pinjaman, ngasih duit senilai harga pasar, seperti itu. Oke, itu ya. Oke, sekarang bagaimana harga itu bergerak? Kemudian saya untung dari mana? Duit itu duit siapa? Apakah duit yang kalah atau duit yang menang? Karena itu pertanyaannya. Oke, itu ya, tadi sudah tahu simulasinya. Sekarang kita akan coba persepsikan dengan cara lain. Hari ini motor RX King harganya sangat mahal guys. Mungkin paling murah sekarang itu 10 juta. 10 juta paling murah sekarang. Nah,
sekarang 10 juta, seandainya saya mau jual 12 juta, 15 juta, atau bahkan 20 juta, siapa yang menentukan? Saya juga kan, terserah gua mau jual berapa. Seandainya saya mau jual 20 juta pun dan ada yang beli, maka siapa yang beli? Berarti misalkan ada tadi si A punya beli 10.000, ada E di sini yang mau membeli seharga 20 juta. Duit siapa? Ya duitnya E. Kenapa sih E mau membeli padahal harga belinya kan sekian? Karena dia merasa dia membeli di harga murah sudah tidak bisa, karena harga pasarnya sudah tinggi. Kenapa dia paksa beli? Bisa saja alasannya bermacam-macam. Dia beli seharga 20 juta, nanti saya akan jual 25 juta. Atau dia memang butuh, atau memang dia karena ingin koleksi, atau memang dia karena sesuatu yang lain. Yang penting harga pasar RX King tadinya 10 juta sekarang menjadi 20 juta. Seperti itu. Itu kalau ada yang beli kan, kalau ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, walaupun beli 10 juta, saya dapat duit nggak? Ya nggak dapat duit juga. Dan seandainya RX King tiba-tiba harganya runtuh, blek, nggak ada yang mau beli sama sekali, si A butuh duit banget. Saya mau jual deh 9 juta, 7 juta, bahkan 5 juta. Ditawarkan sekian, nggak laku. Ditawarkan sekian, nggak laku. Ditawarkan sekian, ada yang mau beli. Baik, si F beli seharga 5 juta. Maka pasarannya turun. Yang rugi siapa? Ya A. Kenapa sih lu jual seharga segitu? Habisnya nggak ada yang mau jual lagi, nggak ada yang mau beli tinggi lagi kan? Berarti saya rugi 5 juta. Mari kita aplikasikan ke yang tadi, soal uang tadi, yang mana harga beli adalah 10.000, harga pasarnya milik A, milik B, milik C, dan milik D. Itu masing-masing 10.000. Dan harga tidak akan pernah kemana-mana dulu, nggak akan kemana-mana. Walaupun si salah satu orang ini udah menawarkan, monggo siapa yang berani 11.000, mana yang berani 12.000, mana yang berani 13.000, mana yang berani 15.000 maupun 20.000. Silahkan yang mau beli, ada nggak? Kalau mau monggo. Nah, harga ini tidak akan pernah naik, tidak akan pernah naik sampai betul-betul ada yang mau membelinya. Nah, karena online maka dia harus urut, tidak bisa melompat seperti King karena tawar-menawar secara langsung. Ada sih kita penawaran secara langsung, tetapi justru malah diskon. Tapi kalau seperti ini dia harus urut. Kalau ada yang mau menjual maka harus di atasnya, karena ini penjualan online by system, di mana orang mau menjual paling tidak bisa saja di harga 11. Tentu saja si D merasa punya kepentingan, saya mau menjual di harga 15 misalkan di sini. Yang B pingin di 20 misalkan. Yang A di 13. Tapi selagi ini belum naik, tentu belum bisa naik. Sampai betul-betul ada salah satu dari ABCD ada yang naruh di sini. Entah itu A ataupun D ataupun siapapun atau orang baru. Oke, disinilah peran bandar terjadi. Seandainya tidak ada satu orang pun yang mau menjual, karena tidak ada yang mau menjual maka tidak akan ada penaikan ataupun penurunan. Tidak akan pernah ada, walaupun ada jutaan orang pengen beli RX King itu, tapi kalau nggak ada menjual tidak akan pernah naik, harganya segitu-gitu aja, seperti itu. Nah, disinilah peran bandar
menjalankan pasar. Contoh misalkan karena nggak ada yang menjual di harga 10, bandar akan menjual di harga ini. Contoh bandarnya adalah Z. Ada satu koin di sini. Maka siapapun orangnya boleh membeli sini. Begitu ada E yang mau membeli harga bandar di sini, maka harga otomatis sudah di angka 11. Itu harga pasarnya di sini. Bandar hanya cukup mancing aja. Kalau sudah naik ABCD ini, pasti kan tertarik, wah saya sudah untung 10.000 kan, beli 10.000, beli untung 1.000, saya beli 10.000, sekarang harga pasarnya 11.000. Ternyata nggak ada yang menjual lagi, bagaimana mau turun, bagaimana mau beli, nggak naik nggak turun, bandar bermainkan peran kembali. Bisa saja bandar itu menambahkan satu lagi di sini di harga 12.000, jual satu aja, F datang untuk membelinya misalkan, maka harga pasar sekarang sudah di 12. Oke, ya, antara A, B, C, dan D ini mulai tertarik untuk menjual. Siapa yang nggak tertarik? Karena untungannya udah 20% dari harga modal kan, seperti itu ya. 1.000 2.000 karena kita kecilkan. Kalau itu 2 miliar 3 miliar akan lain cerita kan, seperti itu. Oke, itu jika untuk kenaikan. Bagaimana harga bisa turun? Tentu saja dari ABCD ini sudah ingin menjual tetapi tidak ada yang membeli misalkan. Atau misalkan nanti Z di sini karena sudah memompak si Z ini sampai di sini, sementara Z ini punya stok yang cukup banyak, maka dia akan dijual satu, ada orang beli dua, maka dia akan turun ke sini ke 15. Begitu ada yang beli 3, dia akan turun anjlok ke sini, set, terus anjlok seperti itu, turun hingga mungkin pada titiknya dia akan sampai di sini lagi. Mungkin karena merasa, waduh tadi kelupaan ini kenapa nggak saya jual di sini ya, harga udah mulai turun. Ada orang yang mulai, bandar biasa saja mainkan turun kan, bisa saja, no problem. Bandar suka hati dia, kalau dia mau turun, dia sudah untung di sini, untung besar, duitnya udah banyak, jadi dia pompa ke bawah. Dia akan menawarkan satu koinnya seharga ini, berebut toh. Yang di sini GHC gitu, turunkan lagi sama bandar, satu di sini 8, sini beli lagi GF, GHC, KLM, beli lagi. Nah ini mulai panik nih, karena yang atas mulai panik kan, tentu saja. Waduh, yang panik, yang bukan investor dia akan panik, maka dia akan mencoba menjual lagi di harga sini. Nah, yang untung siapa? Apakah broker, apakah bandar? Ya tidak, nggak ada. Orang itu transaksi, ini jual ya rugi saya, lawang harganya sudah turun 8, kok nggak sabar ntar juga naik lagi gitu. Nah, yang kita tidak tahu adalah prediksi ke depan. Bandar itu sedang menjual, apa sedang membeli, apakah banyak orang menjual, apakah banyak membeli atau tidak, kita tidak tahu. Itulah yang seperti di perdagangan pasar, kita tidak tahu apakah orang itu membeli masuk ke warung kita atau tidak. Seperti itu saja konsepnya, sama persis. Bedanya ini buy system, tidak tawar menawar di tatap muka, tapi buy system kita hanya tinggal nulis saja di sini. Kalau misalkan saya mau beli yang ke-7, saya isi aja saya pengen beli 2 dolar, tulis saja di sini. Nanti begitu menyentuh titiknya sini, maka sudah berhasil beli di 7 dolar. Ya. Nah, apakah si 10 rugi, ini ABCD rugi? Ya nggak rugi kalau tidak dijual. Kalau tidak dijual barangnya, ya apa yang rugi? Kecuali dia jual, maka dia akan mengalami kerugian. Nah, pasti kan nanti di sini ada yang membeli.
ada orang lain membeli lagi seharga 7, dia naik lagi, ada yang membeli di harga 8, orang baru, ada yang ini 9, orang lain naik lagi terus, begitu nyampe ke atas. Sampai di sini ada pada titiknya lagi ada orang yang mau membeli di angka 20, kemudian ini mencoba menjual, ABCD menjual, maka dia untung di harga 21 misalkan, maka si ini dia mendapatkan dari orang baru di luar yang berani di harga 21. Sekali lagi, kenapa orang mau membeli di harga 21? Karena dia tidak, hari ini dia memang harganya 21. Mau beli kemana? Mau harga 7 lagi, sudah tidak ada, ini sudah berlalu. Kemarin iya 7 tapi sekarang sudah 20. Kalau mau beli 20, tunggu besok, minggu depan, setahun depan, atau kapanpun terserah. Sama mau beli King seharga 7 juta, sudah tahu harganya sekarang pasaran 20 juta. Kapan harga King turun? Tunggulah 5 tahun, 2 tahun, atau beli kepada siapa. Ya nggak ada yang mau seperti itu. Oke, itu adalah pasarnya seperti itu. Jadi uang yang didapatkan dari kita jual beli ya dari orang baru yang membelinya. Nah, apakah ada yang rugi? Tentu ada rugi kalau dijual. Kalau enggak, kalau kalian beli di 21.000 harganya per dolar sekarang, tiba-tiba harganya runtuh turun menjadi 15.000. Alasan Anda itu apa? Kenapa Anda beli di 21? Kenapa? Apakah Anda butuh dolarnya? Apakah Anda spekulasi mungkin besok akan menjadi 25? Karena merasa negara kita udah awur-awuran, kemudian Anda merasa 25 nanti akan mungkin memprediksi ekonomi ke depan. Itulah perdagangan. Jadi kalau 15.000 apakah naik lagi, turun lagi? Ya bisa saja, bisa naik lagi ke sini. Kapan? Tidak tahu. Pasar dolar seperti itu kan. Kita dulu 2.500 per dolar. Sekarang sudah menyentuh 15.000 sampai 16.000. Pernahkah dia akan ke sini lagi? Bisakah saya menunggu di harga 2.500 baru saya beli? Ya enggak, tentu tidak kan. Maka disitulah ilmu perlu kita punyai, ilmu perlu kita miliki untuk memprediksi pasar. Apakah dia sudah pada posisi hype, di mana semua orang sudah menganggap itu sudah paling mahal dan paling tinggi dan sudah tidak bisa naik lagi. Maka pada saat itulah orang sudah mulai ingin menjualnya. Dia sudah beli 25.000, kebetulan dia butuh duitnya, atau kebetulan entah karena alasan apapun dia akan menjualnya, dan harga akan mulai turun. 25 nggak laku, dia akan jual 24 nggak laku, dia akan jual 23. Kalau ada kemudian dia laku, maka harga sudah turun, dia sudah rugi 3.000 pasti. Nah, sama juga kemudian nanti di sini, nah kenapa di ini ada yang beli 23? Karena ada orang yang merasa bahwa ini akan naik 23, nanti akan naik ke 25 lagi. Karena ketidaktahuan, atau karena kesalahan, atau karena kebutuhan, pilihannya itu. Kalau kita butuh dolarnya hari ini juga, ya kita beli, kita jual, dapatkan dolar, kelar. Tapi kalau breaking untuk disimpan, karena saya pengen happy di rumah, saya pengen taruh di kamar, saya punya kenangan dengan breaking itu, 23 juga setimpal sebanding dengan apa yang saya bayarkan. Mau turun suku, mau turun mau naik, bodo amat, pokoknya gue beli seharga ini. Sudah tahu harga 25 adalah titik akhir, kenapa dia masih beli di sini? Harusnya menjual. Orang yang panik akan menjual. Makanya di situ ada fungsi dari influencer, di mana seolah-olah harga itu akan terus naik, padahal sudah titik puncaknya. Nah, inilah perdagangan.
yang mana ini hanya memperdagangkan cuman 10 koin atau 10 dolar, bolar gitu ya, bolar tadi, bolar. Bagaimana ini terjadi di seluruh dunia, jutaan manusia, miliaran manusia saling jual dan beli dengan nilai yang fantastis. Ada yang cuman belanja 110 dolar, ada yang belanja sampai 10 triliun, ada yang 2 miliar, ada yang 100 miliar dan lain-lain. Oke, bagaimana dia tidak seperti game di mana dia hari ini dia naik, kemudian dibeli dia turun, kemudian ada yang menjual lagi butuh dia turun lagi, anjlok lagi, naik lagi, turun lagi dan lain-lain. Makanya terlihat seperti game, terlihat seperti judi, seperti itu. Oke. Baik, jadi itu penjelasannya guys ya. Silahkan kalian analisis lagi. Ini panjang lebar. Silahkan kalian analisa sendiri. Kalian akan tentukan sendiri. Kalian coba dayor sendiri, gitu ya. Seperti apa Euro USD dan lain-lain, kripto apa dan lain-lain. Jika kalian belum paham, diulangin. Jika kalian sudah menonton 1 jam tidak mau paham juga, pilihannya 2, hanya tidak paham atau tidak mau memahami, itu saja. Kalian tentukan sendiri, kalian riset sendiri, dan kalian putuskan sendiri. Terima kasih, bye bye.